materi pembelajaran uji Wilcoxon. Apa itu uji Wilcoxon? Uji Wilcoxon adalah uji non-parametrik untuk dua kondisi berpasangan, alternatif dari parity test dan cocok untuk data ordinal atau tidak normal. Kapan menggunakan uji Wilcoxon? Wilcoxon digunakan jika ada dua kondisi sebelum dan sesudah atau perlakuan A terhadap B menggunakan subjek yang sama, dan jika data tidak berdistribusi normal. Contoh situasi penggunaan: nilai pre-test dan post-test siswa, tekanan darah sebelum dan sesudah terapi, efektivitas dua metode belajar, penilaian pasien terhadap dua jenis perawatan. Jenis data yang cocok: data ordinal, data interval kecil yang tidak normal, dan data Paiger. Tujuan uji Wilcoxon: mengukur apakah ada perbedaan median antara dua kondisi, mengetahui apakah kondisi kedua mengalami peningkatan atau penurunan. Uji berpasangan non-parametrik yang lebih kuat daripada sinteks. Langkah-langkah uji Wilcoxon: 1. Hitung selisih D sama dengan sesudah dikurang sebelum. 2. Abaikan nilai D sama dengan 0. 3. Hitung nilai absolut mutlak D. 4. Ranking nilai mutlak D. 5. Beri tanda sesuai D, plus atau min. 6. Hitung T plus dan T min. 7. Nilai uji T sama dengan nilai terkecil dari T plus atau T min. 8. Bandingkan dengan tabel Wilcoxon atau gunakan p-value. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari uji Wilcoxon. Di sini sudah disediakan sebuah soal yang mana membandingkan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Terdapat 7 siswa di sini. Nah, nilai pretest bisa dibilang itu adalah sebelum mempelajari materi dan post-test adalah sesudah mempelajari materi. Dan di sini nilai siswa dalam data ini menunjukkan perkembangan yang positif sebanyak 6 siswa dan ada 1 siswa yang mengalami penurunan. Nah, kemudian ini akan kita coba dengan uji Wilcoxon untuk membuktikan apakah ada median perubahan dari data ini. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah pertama adalah hitung selisih tiap pasangan. Nah, artinya nilai yang sesudahnya ini dikurangi dengan nilai sebelumnya, sehingga kita mendapatkan 6 siswa mendapatkan nilai positif dan 1 siswa mendapatkan nilai negatif. Dan tadi yang 6 siswa, salah satu di antaranya mendapatkan nilai 0 ya. Selisihnya itu adalah 0 gitu. Perhitungan dari sesudah ke sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah buang pasangan kalau ada D sama dengan 0 gitu. Dan dari data ini ternyata ada nih D sama dengan 0-nya, yaitu siswa ke-6. Artinya, siswa ke-6 kita buang. Dan tinggal, artinya N-nya, total keseluruhan siswanya itu tinggal 6 siswa, karena ini dianggap diabaikan. Selanjutnya adalah kita ambil nilai absolut D-nya. Artinya D-nya kita mutlakkan gitu. Karena tadi ada yang negatif, setelah dimutlakan akan berubah menjadi positif. Kemudian kita urutkan sesuai rankingnya, mulai dari siswa 1, 2, 3, 4, 5, 7 gitu ya. Karena 6-nya sudah dibuang tadi. Kemudian beri ranking pada D yang sudah dimutlakan tadi, dari yang kecil ke terbesar. Kalau ada nilai yang sama, itu maka kita ambil rata-ratanya. Artinya 2, 2, 2, 3, 5, 5. Ini punya 3 kelompok nilai. Yang pertama, ada 3 siswa yang mendapatkan ranking yang sama, yaitu 2 gitu. Karena selisihnya tadi 2 ya, dan ada 3 orang yang sama, dan mereka menempati peringkat 1, 2, 3, maka cara menghitung rata-ratanya adalah rankingnya dibagi dengan jumlah siswanya, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 2 gitu. Ranking 3 menempati posisi 4 dan ranking 5 karena sama juga, dan mereka ada di ranking 5 dan 6, berarti 5 ditambah 6 dibagi 2 karena ada 2 siswa yang sama, yaitu 5,5. Kemudian kita beri tanda plus minus pada tiap ranking sesuai dengan tanda dia tadi. Tadi kan ada minus, berarti kita beri tanda minus untuk siswa yang mendapatkan atau siswa yang mengalami penurunan tadi. Nah, D positifnya ini dijumlahkan, 5 siswa tadi dijumlahkan, dan D negatifnya juga dijumlahkan. Karena cuma ada 1, ya berarti cuma 2 tadi aja gitu. Kemudian kita total semua ranking dari 5,5 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 5,5 dan ditambah 2 untuk yang negatif tadi, dihitung juga totalnya. Nah, kemudian statistik uji, kita masuk ke dalam statistik uji. Pada Wilcoxon, kita mengambil T-nya ini adalah T yang paling kecil gitu, antara positif dan negatif. Karena yang paling kecilnya ini adalah yang negatif, yaitu dia mendapati ranking 2 saja, artinya 2, dan itu yang paling kecil, maka kita menggunakan 2 ini. Kemudian
hitung p-value. Karena ada dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif, dan ada 6 pasangan, artinya 2 pangkat 6, yaitu 64. Dan kita hitung ada berapa pola dari 64 pasangan ini yang menghasilkan T kurang dari sama dengan 2. Ternyata ada 8 pola. Bagaimana cara menghitungnya? Nih, ada 4 kemungkinan nih. Semua positif itu 1, satu negatif itu 3, semua negatif itu 1, dan satu positifnya itu 3. Artinya ada 8 pola. Nah, 8 pola. Sudah kita dapatkan 8 pola, dan 8 dibagi semua kemungkinan yang ada. Total polanya yaitu 0,125 gitu, atau 12,5% gitu ya. Intinya, peluang memperoleh hasil sekecil ini sebenarnya tidak ada efek, hanyalah 12,5% gitu. Kemudian keputusan ujinya, bandingkan p-value dengan alpanya. Karena p-value-nya itu lebih besar daripada alpanya, berarti ia gagal tolak H0 gitu. Artinya data tidak memberikan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa metode baru itu signifikan mengubah nilai siswa. Walaupun banyak siswa yang nilainya naik, kenaikannya belum cukup kuat, statistiknya belum cukup untuk dinyatakan signifikan. Nah, jadi sekarang kita akan bahas mengenai uji non-Whitney. Jadi, apa sih itu uji non-Whitney? Jadi, uji non-Whitney adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen dan juga sebagai alternatif dari uji T independen jika data tidak normal. Uji non-Whitney ini menggunakan peringkat atau range, bukan nilai asli. Jadi menggunakan data ordinal. Selanjutnya. Nah, kapan kita menggunakan uji non-Whitney? Yang pertama adalah ketika data tidak berdistribusi normal. Terus juga ketika skala datanya ordinal atau tidak memenuhi asumsi parametrik. Lalu ketika dua kelompok independen bukan berpasangan. Seperti contohnya ada skor kepuasan dua kelas yang berbeda. Next. Langkah-langkah uji non-Whitney. Yang pertama, kita harus menggabungkan data dari kedua kelompok independen tadi. Terus kita urutin semua data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dari tiap data itu kita kasih ranking atau peringkat pada setiap nilainya. Lalu hitung total peringkat masing-masing kelompok. Lalu kita hitung nilai U. Dan yang terakhir bandingkan U dengan nilai kritis atau p-value. Nah, rumus perhitungan U-nya seperti yang tertera pada layar, yaitu untuk U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurang R1. Begitupun yang untuk U2. Dengan catatan cukup gunakan U yang lebih kecil sebagai nilai U final. Nah, U di sini adalah ukur perbedaan dari dua kelompok. Dan R itu ya seperti yang kita sudah tahu, yaitu banyak data, dan R itu ranking datanya. Oke, selanjutnya ada contoh soalnya, yaitu dua kelompok mahasiswa diuji waktu belajarnya berdasarkan satuan jam. Kelompok A datanya ada 2, 3, 5, dan 6. Kelompok B ada 1, 4, dan 7. Kita akan menghitung nilai U dan menyimpulkannya. Oke, lanjut. Yang pertama, kita gabungkan dan urutkan data dari kedua kelompok itu. Kita urutkan dari data yang terkecil ke terbesar. Langkah kedua, kita hitung ranknya. R1 ini merupakan jumlah dari rank kelompok A, di mana kelompok A ini ranknya ada 2, 3, 5, 6. Jadi kita jumlahkan menjadi 16. R2 merupakan jumlah rank dari kelompok B, yaitu ada 1, 4, dan 7. Maka hasilnya adalah 12. Yang kedua, kita hitung yang ketiga kita hitung U-nya. Untuk U1 yaitu 4 dikali 3 ditambah 10 dikurang 16. 4 ini merupakan N1 dan 3 merupakan N2 ditambah 10. 10 ini kita dapatkan dari N1 dikali N1 tambah 1 dibagi 2. Kita operasikan hasilnya 6. Untuk U2-nya 4 dikali 3 ditambah 6 dikurang 12 sama dengan 6. Setelah itu kita ambil U finalnya sama dengan 6. Kenapa 6? Karena U1 dan U2 nilainya sama, yaitu sama-sama 6. Jika kita menemukan U1 dan U2-nya nilainya berbeda, maka kita ambil U yang nilainya paling kecil. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai U kritisnya berdasarkan tabel U. Cara menentukannya yaitu cari N2, cari baris N2 sama dengan 3, maka ini adalah N2-nya, baris N2, dan kita cari kolomnya 1 sama dengan 4. Ini kolomnya 1 sama dengan 4. Kita lihat, maka kita dapat hasilnya U kritis sama dengan 1. Karena U hitung lebih besar dari U kritisnya, maka 0 bakal ditolak. Artinya tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Dan itu saja. Oke.
Di sini saya mau ngejelasin materi tentang ANOVA Kruskal-Wallis. ANOVA Kruskal-Wallis itu uji statistik non parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok independen. Uji ini menjadi alternatif ANOVA ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kruskal-Wallis menggunakan tracking data, bukan nilai asli. Kapan sih nilai ANOVA Kruskal-Wallis? Kita pakai ANOVA Kruskal-Wallis itu ketika data tidak berdistribusi normal, lalu menggunakan skala ordinal, kelompok independen, dan jumlah kelompok lebih dari sama dengan 3. Kemudian berikutnya ada hasil. H0 itu diterima maka semua kelompok berasal dari populasi yang sama. Lalu H1 yang diterima maka setidaknya ada satu kelompok berbeda. Nah, ini ada rumusnya. H sama dengan 12 per N dalam kurung N plus 1 sigma NI pangkat 2 per NI min 3 dalam kurung N plus 1, di mana NI itu total sampel, NI jumlah sampel pada kelompok ke I, NI total resi kelompok ke I. Setelah itu nilai H dibandingkan dengan chi-square tabel dengan derajat bebas sama dengan K-1. Dalam ujian ANOVA Kruskal-Wallis, nilai statistik yang kita hitung adalah nilai H. Nah, nilai H ini harus dibandingkan dengan nilai chi-square tabel untuk menentukan apakah perbedaan antar kelompok signifikan atau tidak. Kenapa sih harus pakai chi-square? Karena distribusi H pada Kruskal-Wallis mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas sama dengan K-1 atau jumlah kelompok dikurangi 1. Jika H lebih besar dari chi-square table, maka H0 ditolak atau ada perbedaan antar kelompok. Oke, di sini ada contoh soalnya, yaitu ada 3 kelompok independen A, B, C diuji menggunakan nilai. Untuk A-nya ada 77572, B-nya ada 656068, dan C-nya adalah 08578. Nah, itu jawabannya itu setelah di-ranking dan dihitung menggunakan rumus Kruskal-Wallis diperoleh hitungan 7,2, chi-square itu ada dari 2 sama alpha 0,5 sama dengan 5,99. Karena 7,2 itu lebih besar daripada 5,99, maka H0 ditolak. Semuanya itu ada perbedaan signifikan antara metode belajar. Kenapa jawaban itu ada? Ini dari sini. Yang pertama itu ada menggabungkan seluruh data dan berikan ranking. Jadi data dari kecil ke data besar dikasih ranking. Setelah itu didapat lagi. Nah, jumlah ranking tiap kelompok. Untuk A itu ada 4 plus 5 plus 6, 15. Untuk B ada hasilnya 6, C ada 24. Nah, bisa baru masukkan ke rumus. Semua data yang diperoleh itu masuk ke rumus yang tadi dibahas oleh Bagas. Jadi kayak A sama 12 per 9 dalam kurung 10, terus ada 15 kuadrat per 3 plus 6 kuadrat plus 3 per 3 plus 24 kuadrat per 3 di min 3 kali 10. Hasil akhir itu ada 12 per 90 dikali 75 ditambah 12 plus 192. Oh ya, ini di dalam kurungnya, jadi ini dijumlahin dulu baru lainnya. Itu hasilnya ada 7,2. Nomor 4 itu bandingin dengan chi-square tabel. Derajat bebasnya itu kan kelompok dikurangi 1, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Terus ada chi-square tabel itu alpha 0,5 dihasilkan sama dengan 2, 5,99. Nah, baru dari situ kita bisa mendapat keputusan 7,2 itu lebih besar daripada 5,99. Berarti nilai H itu lebih besar daripada chi-square. Simbolnya itu H ditolak. Maka itu terdapat perbedaan signifikan hasil ujian antara minimal salah satu metode belajar, artinya metode pembelajaran memberikan pengaruh yang berbeda. Seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi uji Friedman. Dan apa sih itu uji Friedman itu? Jadi secara singkat itu uji Friedman itu adalah uji non parametrik untuk membandingkan lebih dari atau lebih dari sama dengan 3 perempuan, dan digunakan ketika data berasal dari subjek yang sama, dan ini merupakan alternatif dari repeated measurement ANOVA ketika data tidak normal. Jadi di uji Friedman ini menggunakan sistem ranking bukan nilai asli. Jadi kapan sih menggunakan uji Friedman itu? Untuk menggunakan uji Friedman itu ketika ingin membandingkan lebih dari atau sama dengan 3 perlakuan, dan jika subjeknya sama, dan jika data berupa ordinal, ranking atau tidak normal, dan jika asumsi ANOVA tidak terpenuhi. Untuk contoh situasi penggunaannya itu di sini ada beberapa contoh situasinya, yaitu siswa diuji dengan 3 metode belajar yang berbeda, pasien dan 3 metode yang terapi secara bergantian, dan yang lainnya. Oke, next. Untuk contoh data penelitiannya itu seperti penilaian puasan terhadap 3 layanan, yaitu chatbot, telepon, dan WhatsApp, dan responden, di mana ada responden yang diminta untuk memberi nilai 1 sampai 10 untuk setiap layanan, dan kemudian data disiapkan berbentuk tabel responden X layanan. Untuk contoh pembandingan ranking itu seperti ini, yaitu nilai terbesar jadi nilai ranking 3, nilai senang menjadi ranking 2, dan nilai terendah di ranking 1. Dan jika ada nilai yang sama, itu akan menggunakan ranking rata-rata. Untuk selanjutnya interpretasi hasil uji Friedman. Ini dijelaskan jika C hitung lebih dari C tabel itu akan ada perbedaan signifikan, dan jika C hitung kurang dari C tabel itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan
seperti di poin pertama, jika signifikan itu akan perlu untuk uji kosong untuk mengetahui mana yang berbeda, dan uji kosong itu yang digunakan itu will kosong find rank dengan variable. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal dari bagaimana penerapan uji Friedman. Soalnya adalah 5 panelis menilai 3 jenis minuman, yaitu minuman A, minuman B, dan minuman C dengan skor 1 sampai 10 dan sudah dikelola dalam bentuk tabel seperti ini. Panelis 1, minuman A-nya itu memberikan nilai 7, B 5, C 6, dan seterusnya. Kemudian dalam uji Friedman-nya ini digunakan alfanya itu adalah 0,05. Nah, yang nanti itu akan digunakan dalam menentukan chi-square table-nya. Nah, kita menentukan apakah ada perbedaan antar minuman itu secara signifikan. Nah, maka itu uji Friedman ini diperlukan. Nah, kemudian penyelesaiannya. Langkah pertama, kita ranking tiap baris per panelis. Panelis 1 nilai dari minuman A, B, C. Nah, minuman A, B, C-nya itu di ranking. Yang mana kalau dia nilainya tertinggi, maka itu diberikan ranking 3. Kalau dia sedang atau tertinggi kedua itu diberikan nilai 2, dan kalau dia terakhir itu diberikan nilai 1. Seperti ini. 7 itu tertinggi, dia mendapatkan nilai 3, 5 mendapatkan nilai 1 karena dia paling rendah, dan 6 ini mendapatkan nilai 2. Nah, apabila ada nilai yang sama, maka itu diambil ranking rata-ratanya. Seperti ini, 7 sama dengan 7 ini, maka diambil nilai rata-ratanya, yaitu 2,5, 2,5. Dan yang 6-nya ini mendapatkan 1. Apabila 6 yang sama, misalkan di sini 6, di sini 6, dan di sini 7, maka 7-nya itu mendapatkan nilai 3, kemudian 6-nya mendapatkan nilai 1,5. Jadi disesuaikan juga. Nah, lanjut. Kemudian sudah dikelola dan sudah disajikan dalam bentuk tabel bagaimana rankingannya seperti pada slide di sini. Langkah selanjutnya kita jumlahkan ranking tiap perlakuannya, yaitu RJ-nya. Mulai dari RA, ranking untuk minuman A 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2,5 ditambah 3 ditambah 3. Nah, hasilnya 14,5. Kita jumlahkan seperti itu terus dari minuman A, minuman B, dan minuman C. Lanjut. Langkah selanjutnya ada hitung statistik Friedman. Rumus dari uji Friedman ini adalah chi-square Friedman itu 12 per B dikali K dikali K plus 1 dikali jumlah perlakuannya dikuadratkan, kemudian dikurang dengan 3 kali B dikali K plus 1. Nah, B-nya itu apa? B-nya itu adalah panelisnya atau respondennya. K-nya itu apa? K-nya itu adalah perlakuannya. R-nya itu apa? R-nya itu adalah rankingnya. Nah, kemudian kita hitung untuk di bagian sini, karena ya kita hitung masing-masing lah untuk setiap rumusnya. RA kuadrat 14,5 sesuai dengan yang sudah didapat tadi, kita hitung 14,5 kuadrat, jadi hasilnya 210,25 dan seterusnya. Kemudian karena ini sigma, maka kita jumlahkan semuanya. Terus selanjutnya kita hitung konstantanya. 12 per, karena dia panelisnya ada 5, berarti 5 dikali 3, karena dia minumannya ada 3, dikali 3 plus 1, yaitu dikali 4, jadi 12 per 60 sama dengan 0,2. Kemudian chi-square Friedman-nya itu adalah 0,2 dikali dengan hasil dari sigma tadi, kemudian dikurang dengan 3 dikali 5 dikali 4 sesuai rumus tadi, dan dihasilkan nilai yaitu 66,3 hasil dari sini, kemudian dikurang dengan 60 hasil dari sini, yaitu 6,3. Next. Nah, langkah terakhir, ketika kita sudah menemukan chi-square Friedman-nya, kita bandingkan dengan chi-square table-nya. Chi-square table-nya ini ada perhitungannya sendiri, yaitu udah ada tabel pastinya. Yang kita cari adalah K-nya, DF-nya, yaitu K-1, 3-1, jadi DF-nya ada 2. Kemudian alfanya ada 0,05, sehingga didapatkan chi-square table-nya adalah 5,991. Karena chi-square yang kita hitung tadi, yaitu Friedman tadi adalah 6,3, itu lebih besar daripada 5,991, yaitu dari chi-square table-nya tadi, maka tolak H0. Jadi kesimpulannya ada perbedaan yang cukup signifikan antara setidaknya 2 dari ketiga minuman yang diujikan tadi.